berkaca pada perubahan-perubahan baru sesuai dengan kehadiran partai PKN merupakan partai baru. Sahabat kami, PKN hadir membawa perubahan untuk seluruh Kabupaten Raja Ampat, terutama demi kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Raja Ampat. Bagi kami, Partai Kebangkitan Nusantara, setelah pemilu nanti, kami keluar sebagai pemenang. Kami PKN optimis. Kami tidak memandang partai besar atau partai kecil atau partai siapapun, karena keyakinan kami bahwa estafet kemenangan sebenarnya ada pada ujung jari rakyat Kabupaten Raja Ampat. Untuk melihat perubahan-perubahan, bagi kami PKN Raja Ampat mendapatkan 6 sampai dengan 7 kursi di Kabupaten Raja Ampat dalam pemilu nanti. Yang punya hak memperoleh kemerdekaan dalam bingkai NKRI dalam rumusan otonomi khusus. Kami terlalu menderita karena kebersihan Bupati Raja Ampat mencalonkan diri sebagai gubernur Papua Barat Daya. Makanya disetting semua paslon plat merah dan lahir dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus. Baik, selamat pagi seluruh masyarakat Raja Ampat, insan publik, dan seluruh pengurus PKN tingkat kecamatan atau distrik yang ada di seluruh Kabupaten Raja Ampat, dan pengurus PKN tingkat ranting yang berada di seluruh kampung yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Terimalah salam hormat saya, salam Nusantara, salam kompak selalu. Baik, untuk seluruh masyarakat Raja Ampat, tinggal beberapa bulan lagi kita akan memasuki yang namanya pencoblosan atau pemilihan legislatif, baik itu tingkat pusat, DPR RI, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten Kota. Dan ada juga perwakilan daerah non-partai politik, itu DPD RI. Dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2024. Baik, tentunya di mana banyak sekali fenomena politik yang terjadi belakangan ini, terutama tentang kestabilan sistem perpolitikan di Kabupaten Raja Ampat yang perlu kita jaga bersama. Nah, untuk itu fenomena yang dimana yang saya maksudkan yaitu dengan warna-warna yang lama. Saya tidak menyebutkan partai-partai ya di sini, warna-warna yang lama. Nah, sudah barang tentu masyarakat ingin melihat perubahan, berarti sesuatu yang baru, berarti bagian dari warna yang baru pula. Nah, kita bicara tentang fenomena tadi, warna baru telah muncul. Itu merupakan fenomena politik yang berkembang di Republik kita. Oke, ya kita lanjut. Itu soal fenomena tadi, dan kemudian soal bagaimana kehadiran partai-partai politik di kalangan masyarakat yang menjadi tujuan utamanya adalah bagaimana memberikan edukasi, pemahaman politik yang baik, pembelajaran sistem yang sehat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Raja Ampat. Tujuan kita berpolitik semata-mata untuk kami pribadi, Partai Kebangkitan Nusantara, belum mengarah pada
kursi legislatif. Tetapi secara normatif, partai politik itu merupakan sarana yang dimana dibentuk oleh orang yang berideologis, baik dengan pikiran-pikiran membangun untuk bagaimana persatuan Indonesia, keutuhan Indonesia, dan kekuatan Indonesia dalam sistem berdemokrasi. Partai yang baik menjaga kedamaian, bukan ketakutan. Demokrasi memberi kebebasan dalam memilih. Mereka lah yang bagian dari pencetus-pencetus Partai Kebangkitan Nusantara. Tentu di mana sebuah perkembangan demokrasi itu butuh evaluasi. Yang saya maksudkan ini evaluasi yang bukan bersifat temporer. Nah, ini jangkanya sangat panjang. Mereka pun ikut berproses di pusat. Nah, dengan berproses itu lahirlah Partai Kebangkitan Nusantara dengan tujuan, dengan komitmen yang kuat ingin merubah sistem demokrasi untuk menjadi jauh lebih baik lagi. Tentu sudah sangat baik sistem demokrasi yang ada di Indonesia ini, tetapi perlu ada peningkatan. Peningkatan itu yang sedang digodok oleh kami Partai Kebangkitan Nusantara yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Untuk itu sangat penting partai politik itu bukan hanya berretorika, tentu harus berdemokrasi dalam dinamika. Dinamika yang saya maksudkan di sini adalah tentang pikiran-pikiran, produk-produk baru yang dimunculkan, tawaran-tawaran yang efisien bagi seluruh masyarakat Raja Ampat, berasal dari suatu pengembangan SDM yang merupakan kapasitas bagi peningkatan dan kecerdasan para pemilih seluruh Raja Ampat. Baik, kita lanjut. Selanjutnya tentang bagaimana cara kita menjadi pengayom yang mampu atau pencetus yang mampu menghadirkan suasana baru agar di mana kita dapat berkembang dalam menghadapi situasi dan kondisi politik pada tahun 2024 besok. Dari berbagai kalangan yang saya dapat, terutama yang berkembang di media sosial, tentang bagaimana PKN mengulas opini-opini publik yang tentu ingin mendapatkan respon baik itu pada posisi yang positif dan negatif. Nah, artinya di dalam dua posisi ini tuh menganut unsur penilaian. Penilaian ada yang baik, penilaian ada yang buruk. Nah, kami sedang memperbaiki penilaian yang buruk itu terhadap Partai Kebangkitan Nusantara di Kabupaten Raja Ampat. Dengan beberapa cuitan-cuitan atau komentar-komentar yang ada dalam akun PKN Raja Ampat, itu merupakan suatu motivasi buat kami harus bangkit. Dan metode apa atau strategi apa yang harus kami gunakan. Nah, betul, yang lain menganggap bahwa politik itu butuh uang. Politik itu butuh uang. Kalau bagi kami PKN, uang itu kami butuhkan untuk membiayai operasional perjalanan Partai Kebangkitan Nusantara
by step dari kampung ke kampung. Yang menjadi target kami, bagaimana PKN hadir mampu mencerdaskan seluruh masyarakat Kabupaten Raja Ampat. Nah, jadi ekonomi atau infrastruktur yang namanya operasional itu sangat dibutuhkan, tetapi dalam internal partai. Nah, dengan menjawab kebutuhan sosialisasi tadi. Nah, namun dalam metode pemilihan, kami yakin dan percaya ketika masyarakat Raja Ampat sudah cerdas dan mampu menilai serta mengkaji seluruh komponen-komponen partai politik yang ada di Kabupaten Raja Ampat, tentu rakyat akan mendapatkan sesuatu yang terlihat berbeda, sangat-sangat berbeda. Kami Partai Kebangkitan Nusantara ini berbeda dengan partai lain. Cara kerja kami bagaimana memperkenalkan sistem perpolitikan yang baik yang harus dianut oleh masyarakat Raja Ampat agar mereka memiliki nurani yang kuat dan tidak tergoyah, tidak terbujuk rayu, dan tidak terkontaminasi dengan janji-janji politik yang tidak akan ada ujung realisasinya. Nah, itu tujuan dari kami melakukan langkah-langkah step by step dari kampung ke kampung, memperkenalkan Partai Kebangkitan Nusantara dan memberikan edukasi yang baik, pembelajaran serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menentukan pilihan-pilihan yang tepat pada saat pemilihan legislatif nanti. Nah, jadi sedikit yang kami sampaikan buat mereka yang menganggap kalau partai politik itu membutuhkan kos yang besar. Bagi mereka, itu pikiran mereka, bukan pikiran saya.